Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semoga kita semua beserta keluarga sehat selalu dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada saat ini kita akan membahas kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari ini diharapkan bisa menjelaskan alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, menunjukkan cara-cara dakwah Islam di Nusantara dengan benar. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara, anak-anak. Para ahli sejarah mencatat Islam masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan dibawa oleh pedagang Arab, Gujarat, dan Persia pada abad ke-7. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia. Teori Makkah. Proses masuknya Islam langsung dari Makkah ke Indonesia pada abad 7 Masehi melalui misi dagang dan dakwah. Kemudian yang kedua, untuk teori Gujarat. Kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad 7 Masehi atau 13 Masehi. Teori ini mengatakan orang Arab yang bermadzhab Syafi'i sudah bermukim di Gujarat sejak abad ke-7. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Teori Persia. Kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Persia yang sekarang Iran. Ditandai tradisi 10 Muharram atau Asyura. Kemudian yang keempat, teori Cina. Masuknya Islam ke Indonesia melalui pedagang Cina pada abad 7 Masehi ditandai bangunan masjid tua dengan arsitektur Cina. Anak-anak, kita pahami betul materi ini. Kemudian berikutnya cara dakwah Islam di Nusantara, jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai abad 16 Masehi oleh pedagang Arab, Persia maupun India. Kemudian yang kedua, melalui jalur perkawinan, banyak pedagang Islam yang menikah dengan wanita pribumi. Untuk itu selanjutnya para bangsawan itu banyak yang menikah dengan orang-orang Islam yang saat itu sebagai pedagang, sehingga semakin hari semakin banyak orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Kemudian yang tiga, melalui jalur pendidikan dengan adanya didirikannya langgar, pondok pesantren yang itu merupakan tempat pendidikan untuk menimba ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Kemudian yang keempat, hubungan sosial. Para mubaligh di Nusantara mudah membaur dengan masyarakat yang ada. Itu para mubaligh yang dari Arab, dari Persia, dari Gujarat itu membaur, berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga Islam masuk di Indonesia itu dengan cara damai. Anak-anak, untuk yang kelima, melalui jalur kesenian, ini ditandai dengan seni bangunan masjid. Kemudian wayang yang dulunya itu agama Hindu dan Buddha, kemudian tidak dihilangkan, akan tetapi sebagaimana yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga, ada pertunjukan wayang kulit yang di situ kalau orang mau menonton pertunjukan
dengan syarat bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Sampai di sini anak-anak pertemuan kita. Kita lanjut pada pekan depan. Semangat. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari segala penyakit dan musibah, termasuk musibah virus corona. Semangat, kita pasti bisa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.